Kami berdiri tahun 2007, benar 19 tahun yang lalu. Kami berangkat sebenarnya pertama ini dengan pemahaman yang murni nol ya dari bisnis bahan bangunan ini. Sehingga waktu itu kami sangat sederhana sekali ya membuat toko bahan bangunan ini, karena banyak yang belum kami ketahui dari bisnis ini. Yang kami tahu hanya toko bahan bangunan itu ada semen, ada pasir, ada batu ya, hal kecil-kecil itu aja, besi gitu. Tapi itu pun juga sangat minim sekali, sehingga boleh dibilang waktu itu kami memulai dengan sangat sederhana sekali. Waktu tahun-tahun pertama kami buka bisnis bahan bangunan ini, semua berjalan dengan baik, boleh dibilang melebihi ekspektasi kami, sehingga mungkin ada banyak kompetitor yang mungkin agak sedikit gerah ya, sehingga beberapa kali kami didatangin customer yang mungkin sepintas komplain, tapi ketika kami telusuri lebih dalam, komplain tersebut adalah komplainan yang nggak ada dasarnya. Contohnya begini, mereka membawa barang-barang yang katanya diklaim beli di Daerah Makmur, tapi barang-barangnya nggak benar, barang-barangnya palsu, barang-barangnya itu barang-barang yang nggak berkualitas, di mana customer tersebut memilih waktu komplain ketika kami sedang rame-ramenya, sehingga banyak orang melihat, wah ini toko berarti ini ya istilahnya curang ya, menipu dan sebagainya. Karena pada waktu itu ada sedikit terdampak karena beberapa kasus seperti itu gitu. Dan ternyata ketika kami selidiki melalui orang-orang kami, ternyata customer tersebut dikondisikan oleh beberapa toko. Sangat dari awal kami berdiri, saya bilang, karena saya punya pengalaman, punya background kerja di perbankan, di mana di industri perbankan kepercayaan, kejujuran itu adalah backbone dari usaha kami. Sehingga ketika saya mendirikan usaha bahan bangunan ini, saya tanamkan kepada seluruh karyawan bahwa kita harus jujur, kita harus bisa dipercaya. Karena perjalanan kita akan panjang, kita akan terus-menerus kita berhubungan dengan customer yang sama, dan customer yang sama itu akan punya pengalaman yang baik. Jujur dan bisa dipercaya adalah modal awal kami pada waktu itu. Pertama, ketika kita melayani customer, kita harus sabar ya, karena kita tahu kadang customer itu mungkin kurang paham ya. Kemudian saya juga selalu tanamkan kepada seluruh karyawan harus menjaga kestabilan emosi, karena kadang-kadang dalam bisnis layanan seperti ini kadang-kadang terjadi suatu komplain atau hal-hal yang mungkin nggak memenuhi ekspektasi customer. Dan saya selalu tanamkan tidak boleh emosi. Kita harus rendah hati. Nah, jadi kucing ini sebenarnya adalah hal yang unik ya. Kebetulan di sekitar toko kami ini banyak sekali kucing, dan mereka ini adalah makhluk hidup yang banyak orang mungkin nggak peduli dan nggak memperhatikan. Di sini menjadi inspirasi buat kami ya. Sebenarnya saya pribadi pun saya bukan berangkat dari penggemar kucing, tapi pelan demi perlahan, karena saya sering merawat ya, karena saya sering melihat mereka ini kesakitan, kelaparan dan sebagainya. Pelan-pelan timbul rasa sayang dalam hati saya, dan pelan-pelan saya jiwai juga ya dalam perjalanan usaha ini ya, bahwa istilahnya kita harus pedulilah kepada hal sekecil apapun, kepada hal-hal yang mungkin barangkali orang tidak peduli. Dan mungkin kucing ini bisa menginspirasikan hal tersebut untuk pelayanan kami. Kejujuran, ya, kepercayaan, kesabaran, kepedulian, itu adalah nilai-nilai positif yang selalu kami bawa dalam keseharian usaha kami. Karena setiap hari kami berhubungan dengan customer, sehingga kami harus bisa mempunyai nilai-nilai tersebut. Nah, ini saya banyak sekali melalui perjalanan pasang surut dan sebagainya.
Dan kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya sih mudah tapi sulit ya menjaga kepuasan pelanggan. Karena menjaga kepuasan pelanggan itu otomatis kita akan melakukan hal-hal yang saya sering sebut di depan tadi, menjaga kejujuran, menjaga kepercayaan, kepedulian terhadap hal kecil, ya peduli ya. Kadang-kadang banyak toko mungkin tidak peduli ya, customer sudah beli ya sudah putus begitu aja. Tapi kami selalu dengan senang hati ya. Saya selalu tanamkan ke seluruh SPG kami atau karyawan kami. Komplain adalah pembuktian dari layanan kami. Dan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika terjadi komplain tersebut, itu adalah titik yang sangat penting. Karena nggak semua toko mau melakukan hal tersebut. Dan pada titik tersebut, biasanya customer itu kesal gitu loh. Kalau kita bisa melakukan dengan baik dalam menangani komplain tersebut, itu kita akan mempunyai nilai kuat setelahnya itu. Sembilan 19 tahun nggak kerasa perjalanan sangat panjang, dan banyak customer yang sudah bergabung dengan toko Era Makmur ya. Jadi udah jadi customer dengan Era Makmur sejak tahun pertama kita berdiri. Saya beberapa kali saya melihat mereka masih ada di toko, ada rasa keharuan di hati saya, dan saya selalu ucapkan terima kasih ya Pak ya, terima kasih Bu ya. Malah beberapa udah ada yang tua, sehingga saya panggilnya itu meskipun saya juga udah cukup berumur, tapi saya panggil mereka Om ya, Tante gitu, karena mereka lebih tua ya. Mungkin kalau diibaratkan itu umurnya udah kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Saya sampaikan terima kasih udah support kami selama ini, karena tanpa support Bapak, Ibu, Om, dan Tante, kita nggak akan sampai di titik ini. Saya selalu doakan ya, bahwa Bapak, Ibu, Om, dan Tante sehat selalu, dan paling penting bahagia. Kita banyak belajar ya, bahwa dari 19 tahun ini banyak sekali fase-fase perjalanan usaha yang kami lewati ya. Mungkin pada saat tahun 2010-an properti booming ya. Kemudian pada saat tahun 2016 itu pemerintah mulai menggalakkan pajak melalui tax amnesty. 2020 ke atas ada periode Covid, di mana setiap periode itu banyak sekali adaptasi yang harus kami lakukan. Dan terutama pada saat tahun 2020 ke atas, perubahan sangat banyak sekali, dinamikanya sangat banyak sekali, dan kami harus kami bisa beradaptasi. Saat ini Era Makmur berusaha adaptasi tingkat ketiga. Jadi kami harus lebih muda ya, dalam arti kami mengikuti perkembangan digital, sehingga kenapa sekarang Era Makmur dapat dijumpai di marketplace ya. Kami pun juga aktif di sosial media yang lain, dan kami pun juga menggalakkan melalui SPG kami agar selalu berhubungan aktif dengan pelanggan kami melalui WhatsApp, sehingga diharapkan setiap hari kami tidak akan pernah ketinggalan ya dalam komunikasi dengan seluruh pelanggan kami. Sehingga kalau boleh saya simpulkan, saat sekarang dan nanti itu saat dimana kita itu harus lebih cepat lagi, karena perubahan yang sangat masif ini.